Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nyai Rengganis, istri Dewa Pedang, selain Larasati, ternyata menyimpan rencana tersembunyi dengan beberapa orang anak buahnya. Gerangan, apa yang akan dilakukan Nyai Rengganis? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kenapa mengurung diri di kamar? Keluarlah, mereka sedang bergembira saat ini. Aku memberi kebebasan pada mereka untuk bergembira, kata Dewa Pedang dengan lembut. Aku dari sana, Kakang. Aku lelah sekali, tapi cukup senang, kata Rengganis manja. Betul, kau tidak iri karena Larasati yang memberiku putra. Jangan begitu Kakang. Aku atau Kak Larasati sama saja. Sekarang mungkin dia, lain waktu mungkin aku. Sama saja kan? Hahaha. Dewa Pedang tertawa mendengar kemanjaan wanita itu. Dia melepaskan pelukannya dan melangkah menghampiri pembaringan. Sebentar, dicopot pedangnya dan diletakkan dengan hati-hati di atas meja. Sebentar kemudian, tubuhnya telah terbaring di ranjang itu. Rengganis hanya memperhatikan tanpa berkata sedikit pun. Aku terlalu gembira, Rengganis. Maaf kalau aku seperti melupakanmu. Tapi aku sudah ada di sini, kata Dewa Pedang seraya memiringkan tubuhnya. Rengganis bisa mengerti maksud kata-kata ketua Padepokan Teratai Putih itu. Wanita itu bukannya menghampiri, tapi malah melangkah ke jendela dan membuka pintunya lebar-lebar. Tampak beberapa orang penjaga terlihat. Mereka segera memberi hormat begitu melihat Rengganis di balik jendela. Hah? Kenapa kau buka jendela? Tanya Dewa Pedang. Nada suaranya agak kecewa. Panas, saut Rengganis sekenanya. Dia berbalik dan bersandar pada dinding. Dewa Pedang mendesah panjang, kemudian bangkit dan duduk di tepi pembaringan itu. Tangannya menjulur mengambil pedang, lalu mengenakannya kembali. Rengganis hanya tersenyum saja melihat rona merah mengandung kekecewaan pada wajah Dewa Pedang. Mau kemana? Tanya Rengganis melihat Dewa Pedang akan pergi. Ya persiapan mereka lah, saut Dewa Pedang dengan pelan. Rengganis tidak mencegah sedikit pun. Dibiarkan saja Dewa Pedang melangkah keluar tanpa menutup pintu kembali. Wanita itu tertawa kecil melihat raut wajah ketua Padepokan itu yang menyeretkan rasa kecewa. Rengganis memang sengaja berlaku demikian. Sudah beberapa kali dia menolak dan selalu memberi alasan macam-macam. Hal ini memang disengaja agar Dewa Pedang kecewa dan kesal. Tapi rupanya, ketua Padepokan Teratai Putih itu jenis manusia yang sabar. Sedikit pun ia tidak berkata apa-apa, meskipun dari sinar matanya menyemburat rasa kecewa. Nikmati kebahagiaanmu yang sebentar lagi, Dewa Pedang. Desis Rengganis dengan dingin. Keramaian menyemarak di Padepokan Teratai Putih.
di teratai putih. Wajah-wajah cerah terlihat dari semua orang yang datang memenuhi undangan ketua Padepokan Teratai Putih. Kelahiran putra pewaris tunggal Padepokan disambut dengan penuh kegembiraan. Dewa Pedang tersenyum lebar. Dengan bangga diperkenalkan putranya pada semua undangan yang hadir. Istrinya, Larasati, tampak berdiri anggun menggendong anak tunggalnya di samping suaminya. Bibirnya selalu menyembunyikan senyum manis memikat. Ruangan pendopo yang luas itu tanpa sesak dipenuhi undangan yang datang dari segala penjuru. Dari pakaian dan senjata yang dibawa, jelas kalau para undangan dan tamu lainnya adalah orang-orang rimba persilatan yang datang dari padepokan lain. Namun semua kegembiraan itu sama sekali tidak dinikmati oleh Rengganis. Meskipun bibirnya selalu tersenyum ramah pada setiap tamu, namun matanya sesekali melihat keluar pendopo ini. Rengganis bergegas keluar begitu melihat Gamar berjalan bersama dua orang bersenjata tombak panjang. Mereka menuju tangga masuk pendopo Padepokan Teratai Putih ini. Wanita itu melangkah setengah berlari menuruni anak-anak tangga pendopo. Gamar segera membungkuk memberi hormat diikuti dua orang lainnya. "Bagaimana?" tanya Rengganis langsung. "Semua sudah siap. Sebagian besar undangan yang hadir adalah orang-orang kita. Mereka tinggal menunggu tanda darimu, Nyai," kata Gamar. Bagus. Di mana dua saudaramu?" Kakang Ganis memimpin dari sebelah utara dan adik Garang dari sebelah timur. Sedangkan dari arah selatan gabungan dari beberapa partai, dan dari dalam sendiri tinggal menunggu perintah saja, lapor Gamar. "Katakan pada saudaramu, waktu yang tepat adalah saat gong dipukul, tanda adu ketangkasan dimulai. Tunggu sampai gong yang ketiga," kata Rengganis. "Baik, rencana yang bagus, Nyai," sambut Gamar. "Nah, sebaiknya kau segera pergi. Aku tidak ingin ada yang mencurigai. Semua sudah di ambang pintu. Gamar, kita tidak boleh gagal," kata Rengganis. Gamar segera memberi hormat dan berlalu. Rengganis pun juga berbalik masuk kembali ke dalam pendopo. Tapi baru saja kakinya menaiki satu undakan, di depannya sudah berdiri ketua Padepokan Teratai Putih. Rengganis agak terkejut juga. Untunglah dia dapat cepat menyembunyikan rasa kaget dengan memberikan senyuman manis. "Apakah acara adu ketangkasan akan dimulai, Kakang?" tanya Rengganis lebih dulu. "Benar, aku malah sengaja mencarimu. Tempat acara itu telah kupindahkan dan diadakan di tengah-tengah pendopo saja agar tidak terlalu mencolok," saut Dewa Pedang. Kenapa begitu, Kakang? Bukankah di alun-alun lebih leluasa?" Rengganis agak terperanjat mendengarnya. "Aku tidak suka jika dicap sebagai ketua padepokan yang sombong, Rengganis. Adu ketangkasan juga hanya dari murid-muridku sendiri. Sifatnya hanya sekedar hiburan saja, bukan adu kepandaian." Dewa Pedang berusaha menjelaskan. Rengganis hanya diam saja. Kakinya terayun melangkah menaiki undakan menuju ke dalam pendopo. Matanya beredar ke sekeliling. Tidak ada sebuah gong pun di ruangan luas ini. Rengganis jadi sedikit bingung juga. Otaknya segera berputar keras mencari jalan keluar. Masalahnya, sekarang dia belum paham benar mana orang-orang yang berpihak padanya dan mana yang bukan. Semua sudah bercampur baur menjadi satu. Sulit untuk dikenali lagi. Rengganis sendiri tidak mengenal mereka satu persatu. Memang semuanya hanya dia yang merencanakan, tapi yang melaksanakan adalah 3 saudara yang selalu setia padanya. "Apa tandanya untuk memulai adu ketangkasan itu, Kakang?" tanya Rengganis. "Ya, hanya dari pembawa acara saja," jawab Dewa Pedang. "Tidak pakai gong. Kurasa itu tidak perlu, Rengganis." Rengganis tiba-tiba memegangi kepalanya dengan mata terpejam. Dewa Pedang agak kaget juga. Buru-buru dipeluknya pundak wanita itu saat mulai limbung. "Rengganis, kau kenapa?" tanya Dewa Pedang.
Kepalaku Kakang, rasanya tiba-tiba saja pening, kata Rengganis lirih. Apa yang terjadi dengan Nyai Rengganis merupakan salah satu strateginya juga? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.